Pelakunya adalah masih bocah dan korbannya juga bocah. Ini benar-benar definisi anak dajjal nggak sih? Ini kayak titisan The Omen bener dah. Hey everything, thank you semua yang nonton video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Anak dajjal lo! Hai gengs, kalian suka dapat kayak panggilan telepon yang kayak dari nggak diketahui siapa itu nomornya ya? Lebih kayak spam jadinya. Atau lebih parahnya lagi, banyak kan tuh yang suka modus tipu-tipu lewat telepon. Ih, banyak banget tuh sekarang tuh begitu. Nah, biar nggak kena tipu nih sama yang model begitu tuh, gue mau share nih ada aplikasi yang berguna banget namanya Get Contact. Udah pada tahu belum? Ini aplikasi bisa kalian download dari Play Store ataupun App Store ya gengs. Nah, kalau kalian udah download nih, yang serunya lagi dari aplikasi ini nih, kalian tuh bisa tahu kira-kira orang-orang tuh pada nge-save nomor kalian tuh pakai namanya apa nulisnya nih. Kalian tinggal lihat aja nih di bagian teks tuh. Yang kalau dilihat nih gue isinya namanya apa aja ya? Ya ada Hirotara Divan, ada Radivan, ada Divan 3, Hirotara YouTuber, IOL YouTube yang masih standar-standar aja sih ya. Masih aman gitu. Tapi by the way nggak ada nih yang namain nama gue Ayang, Beb atau kekasihku begitu ketahuan jomblonya. Kalau begini mah agak sedih juga ya. Nah tapi selain seru kayak gini nih bisa nyari tahu nama kalian kira-kira ditulis apa sama teman-teman kalian. Kalian juga bisa dilindungi sama aplikasi Get Contact ini. Karena di sini emang ada fitur spam dimana kalian tuh bisa terhindar deh sama telepon-telepon usil yang nggak jelas. Biasanya nanti kalau munculnya ada teleponnya warnanya akan merah kayak gini nih. Jadinya kalau ada telepon masuk nih dengan nomor merah kayak gini nggak usah diangkat. Udah jelas berarti itu spam. Coba bayangin kalau kalian belum download aplikasi Get Contact. Nggak tahu kan kita ini nomor siapa, main angkat-angkat aja kena tipu. Ih, serem banget. Makanya cepetan download aplikasi Get Contact yang linknya ada di bawah. Sekarang kita lanjut ke ceritanya. Bun, yang namanya anak-anak tuh emang pada gemesin ya. Soalnya kan mereka emang masih polos, masih lugu, mengemaskan emang. Contohnya kalau kalian ngeliat gue nih, begitu juga kan? Nah, apalagi anak-anak kalau usianya masih 2-3 tahun tuh. Aduh, itu si kecil lagi lucu-lucunya ya, Bun. Lagi explore belajar sana-sini. Jadi berani kotor itu baik ya, Bun. Buat anak kok coba-coba. Itu kayak iklan apa ya? Tapi ya karena ini lagi masa-masa belajar, orang tua nih emang jadinya harus lebih ekstra hati-hati untuk memperhatikan anak-anaknya ya, Bun. Soalnya mereka masih belum bisa beda ini. Mana yang benar, mana yang enggak. Mana yang bahaya, mana yang boleh dilakukan. Pokoknya dicoba semuanya. Nah, jangan sampai gara-gara nggak diawasin dengan benar, sang anak nih malah melakukan aktivitas yang membahayakan dirinya. Atau bahkan diperalat orang lain terus sampai diculik tuh. Ih, serem banget. Yaelah, gue ngomongnya udah kayak kepala sekolah anak TK ya, kayak ala-ala majalah parenting gitu, nasihatin orang tua. Nah, soalnya di sini kita memang membahas satu kasus yang melibatkan anak-anak. Jadi kasus ini adalah sebuah kasus penculikan, penganiayaan dan pembunuhan dari seorang bocah yang belum genap berusia 3 tahun bernama James Bulger. Dan karena dari tadi kita dari awal nih ngomongin masalah anak-anak terus, di sini korbannya bukan cuman anak-anak doang, tapi pelakunya lah itu juga ternyata masih anak-anak yang baru berusia 10 tahun, gengs. Jadi bayangin nih, ini ada anak-anak terus nyulik anak-anak lainnya, dibunuh juga. Padahal dia masih bocah-bocah itu orang-orang anak-anak tuh. Pusing kan? Shock gak sih dengannya kok bisa? Dulu mah umur kita segitu, palingan apa sih? Masih main gundu, main petak umpet, main tak jongkok, terus koleksi-koleksi tazo sih. Sama paling banter kalau yang namanya badung tuh paling mencet bel rumah orang kaya terus kabur lari, udah gitu doang. Lah dalam kasus ini sampai ngebunuh coba itu anak-anak. Jadi awal ceritanya kayak gini nih. Si korban yang bernama James Patrick Bulger adalah anak yang lahir pada 16 Maret 1960 di Liverpool, Inggris. Ayahnya bernama Ralph Bulger dan ibunya bernama Dennis Bulger. Tapi ini Dennisnya bukan Dennis mbak TikTok yang di mall Beva gitu ya, beda orang. Nah, menurut kedua orang tuanya dan tetangga sekitarnya, James ini tuh anak yang aktif, ceria dan menyayangi orang lain. Pokoknya gemesin banget kalau kalian lihat anak-anak di iklan susu tuh, lucu-lucu kan? Nah, karena masih kecil, James ini tuh selalu dibawa sama ibunya kemana-mana. Termasuk kalau belanja juga pasti dibawa. Nah, kebetulan di tanggal 12 Februari 1993, Dennis membawa James untuk belanja di sebuah mall yang lokasinya tuh nggak jauh dari rumahnya, cuman sekitar 5 meteran lah, jadi deket. Dan biasanya waktu belanja, Dennis itu selalu menggunakan baby stroller untuk membawa si James. Tapi pada hari itu emang Dennis sengaja nggak bawa untuk melatih James ini biar bisa berjalan. Soalnya kan James ini udah mau usia 3 tahun. Jadi jalannya juga udah lancar sebenarnya, nggak dimanjain lagi lah. Ya udah deh tuh, si ibunya belanja tapi tetap ngawasin anaknya kok sebenarnya. Bahkan biar anaknya ini nggak kabur lari kemana-mana nih, James itu selalu digotong apa sih? Digandeng, ya Allah. Digandeng gitu, dipegangin tangannya kemana-mana. Tapi pas ibunya ini lagi milih-milih daging nih, ya lokasinya ada di lantai bawah. Ditambah itu ada pakai adegan buka tas buat ngeluarin dompet. Secara refleks dia ngelepas tangannya James karena mau ngambil dompet tuh buka tas. Alhasil setelah Dennis ini bayar itu daging tuh, Dennis baru sadar lah anak gue kemana, anaknya hilang. Panik dong dia dan langsung lapor ke pihak security mall. Dan di situ juga security mallnya gercep. Mereka mencoba mencari James ke semua lantai, sembari
mulai ngasih kayak pengumuman halo-halo yang di speaker tuh tentang hilangnya si James ini beserta ciri-cirinya. Kali-kali ada yang lihat gitu. Dan setelah beberapa lama menunggu, si ibu nih mulai tambah panik karena ternyata security mall itu tetap tidak berhasil menemukan si James. Dan di bagian informasi pun juga bilangnya nggak ada nih orang yang lapor kata yang ngeliat. Kelimpungan lah si ibu, anaknya nggak ketemu. Waduh, gimana nih? Akhirnya dia langsung tuh pergi ke kantor polisi buat ngelapor. Saat itu juga polisi langsung bantuin untuk mencari James di sekitaran lokasi kejadian. Jadi sampai luar mall tuh ditelusurin tuh satu-satu. Tapi pada saat itu pun polisi tidak menemukan jejak apapun, gengs. Sampai keesokan harinya nih, ada titik cerah tentang keberadaannya James. Polisi akhirnya mengecek CCTV mall dan melihat ada sebuah video rekaman yang memperlihatkan ada satu orang anak seumuran James bersama dua orang anak lainnya yang kelihatannya lebih tua. Saat itu polisi menduga ini kira-kira anak lebih tua, umurnya 14 sampai 16 tahunan lah kalau dilihat tuh dari kamera. Habis itu polisi ngasih tahu ke ibunya nih, ke si Dennis, ini bener nggak nih James yang ada di kamera? Pas ngelihat rekaman CCTV-nya, ibunya membenarkan, oh ya itu James. Dan pada saat itu ibunya kayak merasa agak lega nih. Soalnya bersama James itu ternyata anak-anak, bukan orang dewasa. Maksudnya dalam pikirannya, oh berarti James ini nggak diculik soalnya nggak sama orang dewasa, tapi sama anak-anak. Yang kemungkinannya cuma dibawa keluar aja, dibawa main bareng gitu. Ya namanya bocah ketemu bocah, kan emang biasanya ngajak main tuh. Terus mungkin James ini sekarang ada di rumah salah satu bocah tersebut. Akhirnya seluruh polisi di sekitaran daerah itu dikerahkan untuk mengetahui ini list anak-anak yang bolos pada hari hilangnya James. Soalnya memang waktu kejadiannya itu bertepatan dengan waktu sekolah. Berarti nih, anak-anak yang nggak bawa James tadi itu diibaratkan kayak mungkin dia bolos sekolah nih, soalnya kan udah agak gede tuh, udah pasti udah sekolah. Makanya polisi ngecek absen sekolah-sekolah tuh satu-satu. Dan polisi juga mencoba menginterogasi anak-anak yang bolos pada hari itu. Tapi tetap aja masih belum menemukan titik terang ternyata. Di sisi lain, orang tua James ini akhirnya ngelapor dan mengerahkan media. Yang mana 2 hari setelah hilangnya si James, terdengar kabar yang membuat kedua orang tua James ini lemes banget. Karena jasad James tahu-tahu ditemukan berada di area perlintasan kereta api oleh anak-anak yang emang lagi kebetulan main di situ dengan kondisi yang mengenaskan banget. Tubuhnya tuh udah terpotong menjadi 2 bagian loh, gengs. Yang diperkirakan hal itu terjadi karena James ini tertabrak dan terlindas sama kereta api. Nah, di lokasi kejadian itu juga terdapat kayak ada besi besar dan juga kayak bekas semprotan-semprotan cat lukis. Yang kemungkinan pelakunya itu menggunakan benda-benda tadi tuh. Nah, mendengar kabar itu, orang tua James ini sampai pingsan, gak percaya. Aduh, lemes banget deh. Ya orang tua mana sih yang gak shock mengetahui anak mereka tewas dengan cara yang seperti itu? Ya Allah, sedihnya gak ngerti lagi. Masih bayi pula. Nah, karena jasad James sudah ditemukan nih, pencarian polisi akhirnya beralih pada 2 anak yang diduga berkaitan dengan kematiannya James yang ada di CCTV tadi. Dan untuk menangkap anak-anak tersebut, polisi sengaja merilis rekaman CCTV ke media. Selain itu, polisi juga menginterogasi warga sekitar untuk memperoleh petunjuk. By the way, lokasi penemuan jasad James ini itu ternyata hanya berjarak 5 km dari mall tadi ya, jadi deket juga tuh. Nah, makanya polisi menduga kalau anak-anak yang telah menculik James itu merupakan anak yang tinggal atau bersekolah di sekitaran situ. Nah, tadi kan awalnya itu polisi menduga pas ngeliat CCTV, anak yang ada di CCTV itu kira-kira umur 14 atau 16 tahun, masih SMP gitulah. Namun, setelah polisi menginterogasi anak-anak yang sekitaran umur itu, polisi tidak menemukannya. Gak ada bukti pelakunya gitu maksudnya. Tapi gara-gara hal tersebut, ini ada yang aneh, gengs. Beberapa anak yang diinterogasi sama polisi tadi tuh, tahu-tahu dicap pembunuh sama orang-orang sekitar. Yang mana hal tersebut membuat beberapa anak yang diinterogasi tadi tuh jadi dibully. Sampai mereka ini harus pindah sementara gitu, karena gak kuat menerima buliannya. Padahal bukan mereka yang melakukannya. Jadi segitu besarnya ini kasus dan segitu bikin gegernya waktu itu. Sampai tiba-tiba ada sebuah telepon dari seorang wanita yang mengaku mengenali salah satu anak yang ada di video CCTV tadi. Yang memang karena udah dirilis sama media-media ya. Nah, wanita itu juga mengaku kalau anak itu emang bolos pada hari kejadian bersama seorang temannya, yang mana itu anak bernama John dan temannya bernama Robert. Nah, saat memperoleh informasi tersebut, polisi awal tidak terlalu merasa curiga. Soalnya ternyata usia John itu baru 10 tahun. Jadi polisi ini menganggap, ini informasi paling salah doang ya kali, anak umur 10 tahun gitu kan. Tapi namanya ada informasi, tetap harus dicek kebenarannya. Nah, polisi datang deh tuh ke rumahnya si John dan temannya tadi tuh namanya Robert yang disinyalir bolos bareng. Di situ polisi menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, di tempat itu polisi melihat di sepatu mereka tuh ada bekas cat lukis yang sama itu kayak yang di TKP tuh tadi. Nah, jadinya polisi kaget banget dong. Gak percaya ini masa ya anak umur 10 tahun terlibat kasus pembunuhan? Lah bener apa prank dong apa gimana sih? Ya tapi akhirnya mereka dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan menurut keterangan polisi, waktu mau dibawa ke kantor polisi nih yang namanya Robert, itu tahu-tahu sok-sok acting nangis ketakutan gitu kejer. Nah, polisi ini bilangnya acting karena waktu kejadian tersebut si Robertnya ini nangis-nangis tapi nggak ngeluarin air mata satupun. Jadi air mata buaya. Pokoknya kelihatan lah namanya anak kecil kalau lagi bohong tuh. Dan ketika diinterogasi, polisi mencoba mengecek background dari kedua anak ini nih. Ternyata bener aja, mereka berdua adalah anak yang bermasalah, baik dalam keluarga maupun di lingkungannya. Gua bahas dari namanya Robert dulu ya yang pertama. Nah, Robert ini merupakan satu dari 7 anak bersaudara. Dan dia lahir di keluarga beda rumah tuh alias broken home. Ayahnya dulu emang sering banget tuh kasar mukulin ibu sama anak-anaknya. Udah gitu ini kocaknya nih, ayahnya tuh selingkuh sewaktu mereka lagi liburan keluarga. Terus ke gap, bukannya kayak gimana-gimana ya, ayahnya malah bangga ngenalin selingkuhannya ke istri dan anak-anaknya. Lah gila nggak tuh? Habis itu setelah balik liburan tuh ayahnya malah
ninggalin mereka dengan hanya memberikan uang kayak sebesar 5 pound sterling atau 90.000 rupiah. Buat apaan? Buat beli sayur juga cuma sehari 2 hari. Agak sinetron desiar gitu ya, yang biasa judulnya Ratapan Hati Seorang Istri yang Suaminya Kejam banget gitu ceritanya. Ya setelah ditinggal sama suaminya, ibunya Robert ini jadi kayak uring-uringan, stres dia, mabok-mabokan, dan kayak melampiaskan ke anak-anaknya sampai anak-anaknya ini gak diurusin. Jadinya anaknya bandel juga, kocar-kacir keluar rumah, terus suka menindas satu sama lain, jadi kekerasan lah intinya. Saking parahnya, Robert bahkan ini pernah mukulin adiknya sampai babak belur, sampai nangis terus ditinggalin di tengah jalan gitu. Kan kejam banget maksudnya. Robert ini juga sering bolos sekolah, dan gara-gara itu dia nggak naik kelas, gengs. Masih kecil aja udah kagak naik kelas, coba bayangin. Dan juga dia ini sering mengunjungi kayak tempat-tempat mall-mall kayak tadi tuh. Itu maksudnya buat mencuri ternyata, gengs. Nah, next background ke anak kedua ya, namanya John. Ini nggak kalah suram, gengs, ceritanya. Dimana John itu anak kedua dari 3 bersaudara. Sayangnya kedua saudaranya itu terlahir dengan keterbelakangan mental. Gara-gara itu, ibunya ini lebih meluangkan perhatiannya kepada kedua saudaranya itu, emang karena butuh perhatian khusus kan. Jadi dari kecil ini John ini bisa dibilang kurang perhatian. Di satu sisi, John ini juga sering dibully karena memiliki saudara yang keterbelakangan mental tadi. Karena itu kondisi psikisnya si John ini dari kecil itu jadi terguncang dan tumbuh menjadi sosok yang temperamental. Baik di rumah maupun di sekolah, John ini tuh sering kayak ngebentur-benturin kepalanya ke meja sampai berdarah. Jadi memang perilaku itu nih emang dia tiru nih dari saudaranya dengan harapan bisa bohongin orang-orang di sekitarnya seolah-olah dia ini juga punya keterbelakangan mental biar diperhatiin gitu. Jadi haus perhatian. Nah, tapi karena sekolah yang udah nggak sanggup nih sama kelakuannya si John, akhirnya dia dikeluarkan dan pindah ke sekolah baru. Nah, di sekolah baru itu dia ketemu sama si Robert. Kenalan, sahabatan, klik karena memiliki nasib atau latar belakang yang bisa dibilang sama lah. Karena jadi udah CS banget tuh berdua, John akhirnya juga ikutan Robert buat suka ngebolos dan ke mall buat mencuri. Nah, kita balik ke kasus penangkapan mereka berdua ya. Ketika tiba di kantor polisi, mereka berdua ini diinterogasi di ruangan yang berbeda. Dan waktu diinterogasi, Robert ini sering banget bohong dan nuduh John sebagai pelakunya. Pengakuan pertama Robert adalah semua itu ulahnya John. Pokoknya John yang menculik dan menganiaya si James. Dan waktu kejadian tersebut, Robert itu bilangnya dia udah pergi ninggalin mereka berdua. Tapi total nanti ceritanya berubah lagi tuh. Robert ini mengaku waktu kejadian dia ada tuh di situ, terus udah memohon-mohon padahal sama si John buat berhenti, tapi Johnnya kayak nggak mau dengerin. Pokoknya ini Robert ngotot kalau John pelakunya lah. Tapi karena polisi tahu nih semua kesaksian Robert itu bohong juga, jadi polisi ya iya aja dan mencoba menggali lebih lanjut. Sampai pada hari kedua interogasi, Robert akhirnya mengaku kalau pada saat kejadian dia di TKP itu ikut menyiksa James. Nah, sementara di ruangan lain, John ini awalnya nggak ngaku kalau dia sama Robert adalah pelakunya. Agak beda nih. Bahkan dia nih sempat bohong kalau waktu kejadian itu dia lagi di luar kota. Ya kali anak kecil gampang banget bohongnya. Tapi ya ketahuan pasti karena polisi kan tahu punya bukti otentik dia tuh nggak di luar kota. Apalagi ada darahnya si James memang di sepatunya si John. Ya namanya anak kecil bohong ketahuan ya. Kemudian John akhirnya mengaku kalau semuanya itu ulah Robert. Jadi mereka main salah-salahan, main tuduh-tuduhan, gengs. Biasa dia tuh emang anak kecil begitu. Akhirnya John ini mulai buka suara ketika polisi ini bohong bilang ke dia, bilang Robert udah ngaku, udah kamu ngaku aja. Nah di situ akhirnya John bilang apa yang dia perbuat. Jadi gampang juga digoceknya ya. Jadi ternyata kronologinya kayak gini nih. Dari awal John sama Robert itu memang sudah merencanakan mau menculik anak-anak. Tapi awalnya mereka tidak berniat membunuh si anak tersebut di rel kereta api. Tapi maunya itu dorong anak ke jalanan biar ditabrak mobil. Lah sama aja ya Mali. Bener-bener nih anak dajal nih definisi nih. Kita ini cerita tentang anak yang di film The Omen apa bagaimana sih? Nah waktu mau mencoba menculik, ada deh target pertama mereka nih ceritanya. Itu tuh rencananya gagal karena si ibu ini nyadar anaknya tuh mau dibawa sama mereka berdua. Nggak bisa tuh. Tapi percobaan yang kedua mereka akhirnya ketemu nih sama si James. Nah waktu James diculik, itu James juga dianiaya, dipukulin, bahkan sampai membuat kepala James ini berdarah. Nah darah dari kepala James tadi itulah yang menetes ke sepatunya si John. Dan itu menjadi bukti yang kuat banget ya, bukti yang otentik kalau John sama Robert ini adalah pelakunya. Namun pada hari itu ternyata ada sekitar 38 orang yang menjadi saksi kalau mereka melihat James dibawa sampai ke pelintasan kereta. Waktu itu juga ada sempat nih 2 orang yang negor waktu Robert dan John ini ngebawa James. Tapi Robert sama John ini sempat ngeles. Pertama mereka ngelesnya bilang kalau James itu adalah adiknya John, terus mereka ini mau bawa ke rumah sakit. Jadi orang yang negor tadi ya percaya-percaya aja. Nah sampai di pelintasan kereta, mereka menyemprotkan cat lukis ke mata kirinya James biar James itu nggak bisa ngeliat. Mereka kemudian menganiaya si James dan mukulin berkali-kali pakai batu, terus ditendang sampai nyumpel mulutnya si James itu pakai batu baterai. Pokoknya penyiksaan tersebut tuh terjadi dari pukul 17.45 sampai 18.30, jadi lumayan lama tuh. Puncaknya adalah ketika kepalanya James ini dipukul menggunakan batang besi seberat 10 kilo yang mengakibatkan kepalanya James itu retak di 10 bagian. Aduh, bayangin aja udah ngenes banget gua. Dan melakukan itu pada bocah-bocah loh, gengs. Dan menurut hasil otopsi memang hal itulah tadi itu yang dipukul pakai besi yang membuat James itu tewas di tempat. Nah, untuk mengelabui
orang-orang. Mereka berdua nih sengaja menaruh tubuhnya James itu di perlintasan kereta api untuk membuat seolah-olah James meninggal karena tertabrak kereta. Karena itu tubuhnya James akhirnya terbelah menjadi dua. Wah, ngeri banget ini. Dari kecil udah tahu gitu ya step-stepnya jadi psikopat yang nggak ngerti gue ini sama cerita. Dan setelah menjalani persidangan, John dan Robert ini dinyatakan bersalah dan divonis 8 tahun rehabilitasi. Nah, publik saat itu agak gempar dan marah nih, gengs. Merasa nggak terima karena dianggap putusannya terlalu ringan, cuma 8 tahun rehabilitasi. Dan sewaktu di panti rehabilitasi pun, mereka berdua ini diberikan fasilitas yang cukup baik. Ada TV, ada video games, terus kamarnya juga nyaman. Pokoknya serasa di hotel deh, nggak kayak dihukum. Di sana mereka juga tetap belajar dengan guru private. Sampai mereka juga kadang-kadang diperbolehkan keluar melakukan aktivitas kayak berenang, nonton bola, belanja kebutuhan sehari-hari yang membuat kayak masyarakat tambah bingung, ini gimana sih? Kok malah hukumannya enak banget? Tapi ternyata hal itu dikarenakan pemerintah ingin membuat mereka berdua menjadi orang yang tidak membahayakan ketika nanti ini sudah keluar atau sudah menjalani masa hukuman. Maka di sana nih mental mereka kayak dibuat dikasih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan setelah melewati 8 tahun hukuman penjara tuh, bukan penjara sih, rehabilitasi lah ya. Pada tahun 2001, mereka keluar tuh. Nah, saat keluar, mereka diberikan identitas baru nih sama pemerintah Inggris untuk bisa berbaur dengan masyarakat, biar bisa diterima gitu. Tapi sayangnya ini mungkin psikopat udah menjadi bakat di dalam mereka. Jadi beberapa kali si John ini kedapatan melakukan tindakan kriminal lagi dengan berkelahi dan menjual foto-foto anak-anak di bawah umur kepada para pedofil coba. Dan yang namanya Robert itu juga masih suka mabuk-mabukan dan bertindak kasar juga. Jadi intinya sampai gede nih, mereka tetap kagak beres. Karena tadi, psikopat adalah bakat bagi mereka. So, itu tadi cerita yang cukup berbeda ya dari cerita-cerita yang pernah kita bahas nih di kasus-kasus Mr. Sting. Karena di sini pelakunya adalah masih bocah dan korbannya juga bocah. Ini benar-benar definisi anak dajal nggak sih? Ini kayak titisan The Omen, bener dah. Anak setan macam kamu, ha? Tapi ya kalau mau ditarik ulur lagi nih benang merahnya atau dari cerita-cerita sebelumnya, itu kalau dipikir-pikir ya ujung-ujungnya karena faktor internal juga ya. Dimana rumah yang harusnya menjadi benteng utama nih, itu juga bobrok. Alias ya perlakuan orang tua yang membuat si anaknya jadi ngacok begitu. Dan hal yang di-highlight di kasus ini juga mengenai hukumannya sih. Ya agak bingung ya, mereka itu kan pada masih bocah. Tapi perbuatannya ya kejam banget juga. Kira-kira hukuman yang setimpal atau yang seharusnya tuh gimana sih menurut kalian? Komen di bawah ya. Kalau yang tadi itu kan tujuannya memang biar nanti nih keluarnya jadi bener. Tapi ternyata nggak bener juga. Jadi Allahualam deh, udah nggak ngerti. Ya buat para orang tua nih atau papa-papa muda, mama-mama muda yang udah pada punya anak atau punya dede, dijaga bener-bener itu anaknya, hati-hati. Jangan lengah pokoknya ya. Pokoknya thank you semua yang nonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak. Kalian udah support channel ini juga boleh minta like-nya. Dan juga lupa follow juga Instagram gue @hirotodifan. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Dadah.